mata kuliah pendidikan anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-teman yang lain masuk, ini sudah ada ya sekitar 70% dari peserta. Untuk kuliah hari ini adalah kuliah yang istimewa, kuliah kelas besar yang akan sama-sama kita simak paparan dari Pak Dr. Agung dan satu lagi Pak Toto ya. Pak Toto dan Pak Agung ini akan menyampaikan pengalaman-pengalamannya yang terkait dengan hal-hal di lapangan, yaitu Pak Agung akan menyampaikan dalam bidang dalam bidang konstruksi, dan kemudian Pak Toto nanti dalam bidang mechanical engineering. Jadi pada hari ini sekali lagi semuanya diminta untuk menyimak dengan baik apa yang akan dipaparkan oleh Pak Agung dan Pak Toto, di mana untuk di upload di Teams dan juga di LMS. Jadi silakan nanti dilihat kembali bagi mereka yang belum sempat melihatnya, tapi sekali lagi semua bahan tadi hendaknya diperhatikan baik-baik. Dan pada siang hari ini dimohon juga nanti secara interaktif saudara melakukan tanya jawab dengan para dosen yang pada hari ini akan menyampaikan paparannya. Nah, untuk kali yang pertama atau kesempatan pertama, saya persilakan kepada Pak Agung, nanti bagian kedua oleh Pak Toto, lalu diikuti dengan tanya jawab. Saya kira untuk kali ini semuanya sudah berjumlah hampir 200 orang, ini masih terus melaju. Silakan kepada Pak Agung untuk memulai menyampaikan apa yang akan dipaparkan pada siang hari ini. Silakan. Selamat siang. Terima kasih Bu Cip. Yang saya hormati Pak Toto, Bu Cip, Pak Aryo, Bu Mir, Bu Mirati, dan adik-adik, anak-anakku semua. Saya tidak bisa terhindar memanggil adik-adik mahasiswa ini karena anak-anak, karena usianya usia anak-anak saya. Baik, tetapi ya mohon diterima salam kasih sayang dari saya. Saya Agung Wiono, saya dari KK Teknik Sumber Air, Teknik Sipil, FTSL. Baik, saya akan sambil share PowerPoint saya. Sedikit yang saya sampaikan sebelum dimulai ini, saya sebelumnya pernah di kontraktor 1,5 tahun, kemudian keluar karena ada indikasi korupsi, dan daftar lagi di ITB, alhamdulillah masih diterima Pak Toto. Sebenarnya saya orang biasa-biasa saja, nilai saya biasa saja, tapi kemudian ketika itu diterima dan masuk ke ITB. Nah, rupanya di ITB juga tidak lebih mudah, kawan-kawan semuanya. Jadi administrasi luar biasa. Gitu. Jadi saya hampir 15-20 tahun menjadi ikut bantu-bantu sana-sini, gitu, tanpa tahu kontrak. Gitu. Tapi setelah tahu kontrak, ternyata kontrak ini sumber masalah yang luar biasa. Maksud saya tidak hanya karena orangnya, tapi karena administrasinya juga memang luar biasa. Oleh karenanya saya mengajak adik-adik semuanya menyiapkan diri, memahami situasi, Masya Allah ya, memahami situasi, ya tahu ilmunya, memahami situasi dan meletakkan diri di mana posisinya. Tentu sebaiknya semuanya berani masuk ke dalam lapangan gitu ya. Jadi yang ini kalau ada yang dari sipil, arsitek, SAPPK dan seterusnya, sebaiknya tetap berani masuk ke dalam di lapangan, walaupun situasinya kelabu. Ya, kalau saya perkirakan, saya kira 50-50 di lapangan itu masih arisan gitu ya, proyek itu masih arisan gitu. Nah dengan demikian ya kita hati-hati menempatkan diri dan kemudian menyiapkan diri untuk bisa mensyukuri, menikmati cukup dan kemudian kita bisa sepenuhnya bebas gitu. Baik, saya akan share, mohon izin akan share PowerPoint saya. Baik teman-teman semuanya, jadi terima kasih kami sudah diterima bergabung di
Klub Dosen Pendidikan Anti Korupsi. Topik saya lebih spesifik, ajakan membentuk komunitas peduli anti korupsi. Ya, memang ajakan ini komunitas. Jadi komunitas inilah yang membuat kita menjadi lebih rileks gitu. Kemudian lebih spesifik pembudayaan integritas diri dan komunitas sebagai upaya pencegahan korupsi di industri jasa konstruksi serta ketidakpedulian kita terhadap sarana prasarana khususnya air dan sampah di lingkungan kita. Baik. Terus akan ini kurang lebih outline-nya, tapi nanti saya akan berhenti pada waktunya karena mungkin waktunya tidak akan cukup, harus gantian. Baik, pembukanya, ayolah kita hidup sederhana, memperbanyak syukur, mempertebal kesabaran. Ya, luar biasa. Kita dosen-dosen atau kita komunitas ITB ini situasinya tidak seperti di kampung saya dulu. Di kampung saya nggak pakai sepatu. Kalau di sini mobilnya juga bisa kepengen sama mobil yang lain, tapi harus kita cukupkan mobilnya seberapa. Itu maksud saya tadi, sederhana, memperbanyak bersyukur dan bertambah kesabaran. Nah, syukur ini teman-teman, anak-anak semua, adik-adik semua, saya senantiasa kok, mohon maaf, saya minta izin, saya senantiasa melihat foto diri saya, ya dengan anak-anak saya ada 4. Saya bersyukur sekali situasi seperti ini. Teman-teman tentu sudah terima ITB juga bersyukur sekali. Anak saya 4 itu sekarang sudah, cucu saya ada 6. Gitu. Jadi dengan demikian, ya adalah, alhamdulillah, inilah maksimum yang bisa saya terima di dunia ini. Masya Allah. Kemudian kita bersyukur dan demikian kita bisa melakukan sesuatu yang lebih bermakna begitu. Baik, dampak korupsi pada lingkungan ini luar biasa. Betul-betul nggak kelihatan. Kalau Anda pernah di kontraktor, ya, pernah ini akan ngelihat gitu, betapa sebetulnya sangat terbuka kita untuk korupsi, untuk bisa ngambil tanpa kelihatan. Gitu. Ya, saya kira di dunia sipil ini kalau misalnya kolom ini besinya ada 6, dibuat 16 itu mudah. Gitu. Ya, besi kolom tuh 6 harusnya, 16 mudah, hitungannya 16 sehingga bisa menjadi korupsi itu mudah lah gitu kan. Baik, tapi kita tahu bahwa dengan korupsi ini akan menderita, rakyat itu menderita, dan kita nggak ingin melihat rakyat kita menderita. Ini teori sulunya saya kira sudah sampai. Contoh yang real seperti ini. Indikasi korupsi sebelumnya, data sebelumnya 40% dana dari APBN. Ya. Ya, kalau ada jembatan Surabaya-Madura, saya pernah masuk ke sini, Bapak-Bapak mungkin ada jembatan dari Surabaya ke Madura, ini harganya 4 triliun. Nah, kalau korupsi tadi 400 triliun, maka dalam setahun kita bisa membuat 100 jembatan ini. Ini gampang ya. Kebayang nggak kalau kita Indonesia setiap tahun bisa nambah 100 jembatan Surabaya-Madura? Maka ekonomi akan berjalan lebih baik. Ya. Barang-barang dari Madura akan lebih mudah dijual ke Surabaya dan seterusnya lah ya. Oke. Akibat dapat korupsi ini lingkungan rusak, ini udah sangat mudah kita tangkap ini ya. Kemudian ya kita akan semakin banyak orang-orang yang miskin, jarak antara miskin dan kaya semakin terlibat dan kita nggak enak lah ya ngelihat sesuatu pasti seperti nggak enak. Baik, kita masuk korupsi di proyek Hambalang ini sudah diputuskan pengadilan ya sehingga kita bisa gunakan sebagai referensi. Proyek Hambalang. Proyek Hambalang terjadi korupsi seperti ini. Ya, dan mangkrak ya. Kalau sudah mangkrak ini kan uangnya uang negara APBN pajak dari kita semuanya itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini terus yang mestinya bisa dipakai nggak bisa dipakai gitu. Ya gitu. Dan ini Masya Allah ya. Ya sekali lagi kalau orang sipil membuat ini semuanya menjadi kalau nggak sampai mangkrak itu nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan. Tapi karena mangkrak jadi kelihatan. Nah, mangkrak juga bisa kita korupsi masih bisa ya. Gitu. Apalagi kalau mangkrak jelas, gitu. Atau sekolah roboh gitu, itu akan kelihatan sekali apa permasalahannya situ. Tidak beres dalam proyek tadi. Baik, berikutnya ini korupsi yang terjadi sudah diputuskan pengadilan juga ini rubuhnya jembatan Kutai Kartanegara. Saya kemudian mewakili ITB. Ya. Agung di slideshow. Di slide tampil? Oh, enggak Pak, ini karena melihatnya saya harus lihat sini. Jadi, matur nuwun Pak. Jadi Kutai Kartanegara ini saya ikut ke sana mewakili ITB ngelihat jembatannya. Gitu. Ini jembatan di
Kutai Kartanegara yang kecil ini kalau dari atas. Ya, ini tambah besar itunya. Ya, ini seperti ini. Nah, ini jembatan ini roboh nyemplung ke sungai. Sungainya dalam 50 meter. Akibat dari satu korupsi yang korupsi bodoh ini. Karena yang dikorupsi sebenarnya kecil. Batang pen kecil pengapit begitu. Pengapit gitunya dikorupsi diganti ke besi yang ketas. Tadinya besi baja harusnya, tetapi besi ketas. Sehingga ketika ada di sini ada operation maintenance, ada dikencangkan bautnya gitu ya, dari dua ini dikencangkan bautnya, maka kemudian tekanan itu beralih pada satu batang. Nah, ketika patah satu, langsung semua patah gitu. Nah, disinilah kemudian seluruh jembatan tadi roboh ke dalam. Apa yang terjadi ketika lagi maintenance mau dimulai, sarannya sebetulnya sudah ada saran supaya mobil di stop gitu. Tapi begitulah, kalau ilmu belum sampai tadi, saya nggak tahu sumbernya akhirnya dari mana, itu jangan deh, kasihan rakyat gitu. Kasihan rakyat menyeberang jadi nggak bisa, maka rakyat masih pakai mobil bolak-balik situnya. Nah, ketika masuk ya bersama mobil-mobilnya gitu. Jadi asas keilmuan ini, saya bukan ahli betul di bidang teknik, tetapi kayaknya harus patuh asas gitu. Ya, jadi ini kemudian masuk semua ke dalam sungai ini. Nah, kemudian pas lagi ini biasa kan nyari siapa yang salah. Oh, ini pilarnya ketabrak kapal sehingga ini jadi oke. Tetap kemudian para ahli datang untuk mengecek di mana letak kesalahannya. Jadi bukan karena kapal yang berlayar kemudian nabrak di situnya, kemudian tetapi penyebabnya adalah salah satu pen tadi. Kita lihat nanti sininya, dan akhirnya tadi itu diperiksa keadaannya. Dan coba kebayang nggak kalau kayak gini? Kalau mobil kita atau ibu kita atau saudara kita masuk ke sini, nyebrang, dan kemudian seperti ini kan luar biasa ya. Ini yang dari sisi dari darat. Dari darat mau masuk ke sana, terus roboh, ini mobil udah nggak bisa diambil gitu. Ini wah ya luar biasa kayak gitu, susah untuk mengomongkannya. Jadi publik yang rugi, korupsi itu akhirnya publik yang rugi. Gitu. Jadi masalah ya ini saya pesan kepada adik-adik semuanya, marilah kita bersama-sama hati-hati, merasa cukup menikmati indahnya perjuangan ini, dan kemudian ya jangan korupsi, gitu, jangan korupsi. Baik, nah seperti ini yang dari darat, ini jembatannya seperti ini. Nah kalau yang di tengah udah nggak kelihatan, jadi tengah sungai tadi udah masuk, udah nggak kelihatan gitu. Baik. Ya, ini tadi dari darat itu sendiri. Di dalam waktu beberapa menit langsung kecemplung semua situasi. Ini contoh yang sangat luar biasa kelihatan di mata gitu, dan korbannya kelihatan banyak di situnya. Dan ya repotnya teman-teman semuanya, pengadilannya hanya umum saja gitu. Umum saja, saya sampaikan umum, mestinya dibuka semua. Ini yang mohon maaf, ini saya pernah satu kira di Kanada ngelihat ada orang pipis di saluran terbuka. Saya nonton Bon Jovi di konser gitu, terus ada orang pipis, dipotret wartawan, masuk ke pengadilan, yang pipis tadi dihukum, panitia konsernya juga dihukum, itu tapi kemudian terbuka gitu ya. Jadi semua orang tahu. Nah, kalau pengadilan kita tidak bisa membuka semuanya, maka tidak jadi pelajaran bagi semuanya. Jadi oleh karena jadi seluruh lini administrasi, kemudian pengadilan, kepolisian, kejaksaan, semuanya harus transparan, accountable, fairness gitulah kalau prinsip orang ini, sehingga akan kelihatan, sehingga jadi pelajaran bagi semuanya. Baik, nah penyebabnya apa tadi? Penyebabnya adalah barang ini. Barang ini diganti dengan besi getas, gitu. Sehingga ketika putus satu, kemudian putus semua. Gitu. Nah ini contoh kayak gini, jadi putus, itu seluruh jembatan jadi roboh. Ini yang kayak gini. Ini. Baik, waktu saya kira tidak banyak, saya harus gantian dengan Pak. Ini baik, satu lagi teman-teman, mengapa terjadi banjir bandang di sekitar kita? Nah, ini bukan lagi korupsi, tapi indikasi ketidakpedulian atau kekurang pedulian, tentu termasuk saya. Sampai terjadi banjir bandang, waktu itu pertama di Pastur, kemudian di Cicahem, kemudian di Pasir Jati Ujung Berung, dan ini akan besar kemungkinan atau bisa jadi terjadi bila hujan deras lagi terjadi di hulu, di daerah Lembang sana, dengan kecepatan ketinggian curah hujan waktu itu sekitar 45-50 mm per jam, sedangkan rata-rata kurang lebih 3 mm per jam, sekitar 15 kali, maka akan terjadi hal yang sejenis lagi. Dan ini kerusakan ini terjadi
sekitar ya penyebabnya itu terjadi 25-50 tahun sebelumnya. Ini ada film tapi nanti cari lagi di YouTube sendiri ya. Karena waktunya ini saya ingin cerita yang ininya. Baik, ini nah saya tugaskan mahasiswa di kelas. Ternyata juga mahasiswa itu rajin-rajin sekali sebetulnya. Cuman kita yang kadang ragu-ragu menugaskan itu. Mereka datang ke lokasi bahkan nyari sumbangan untuk datang ke sana. Baik, sekarang saya ingin apa masalahnya yang terjadi tadi. Ini seperti ini. Di lokasi dekat Cicahem di sebelah hulunya roboh retaining wall-nya ya, dan kemudian itu masuk ke pemukiman sehingga banjirnya tadi masuk kalau kita lihat di Cicahem itu keluar dari toko gitu kan karena di hulunya jebol dari hulu dari retaining wall dan kemudian air bah yang masuk itu lewat pemukiman. Saya ingin sampaikan tidak terbukti di pengadilan, memang tidak sampai di pengadilan apakah terjadi korupsi di sini dan memang susah sekali. Ya, artinya ini. Tetapi kalau mamang-mamang bekerja dan terakhirnya itu dipotong-potong tinggal tertentu, maka memang kualitasnya pasti buruk. Ketika kualitas buruk tadi, tanpa banjir pun dia sudah retak-retak. Ada batu kali yang lepas gitu. Tapi begitu banjir yang besar, dia akan jebol gitu. Ya, gitu. Baik, kalau ada waktu sedikit, baik mungkin saya nggak perlu masuk kedua, tapi saya ingin menunjukkan film aja ini. Saya masih ada berapa menit. Masih 10 menitan ya. Oke. Saya tunjukin sebentar biar kebayang situasinya. Saya kira teman-teman melihat, tapi mungkin ada yang belum sempat melihat. Enggak, sama saya. Mudah-mudahan bisa. Saya akan loncat saja. Ya, emang saya lompat sedikit aja ya, biar cepat ininya. Ya. Nah, ini di sebelah hulu saja itu airnya melimpas seperti ini. Ini di bagian ini tidak jebol. Nah, ini di Cicahem ini keluar seperti ini. Dan ini, Masya Allah. Jadi situasinya masih seperti itu sebetulnya. Hanya hujan yang besar atau tidak yang menyebabkan tidak terjadi lagi. Jadi banjir bandang akibat curah hujan di hulu tinggi, kemudian pemukiman-pemukiman sudah memenuhi pinggir saluran tadi. Pinggir saluran itu kurang lebih return period kalau banjir gitu 1 tahun itu tahunan sudah penuh. Nih lihat seperti ini. Sedangkan kalau di negara maju kayak Jepang itu return period debit banjirnya di mana bantaran sungai harus bebas dari pemukiman itu 100 tahun. Nah, kita jadi masalahnya sebenarnya di masyarakat, di public education. Masyarakat kita semua. Kalau masyarakatnya pintar, maka akan mengatur bersama-sama. Yang kepilih jadi anggota DPR juga orang-orang pintar, yang pejabat juga orang-orang pintar, berakhlak lah gitu ya. Dan dengan demikian baru bisa mengatasi semua. Sehingga saya mikir tidak akan bisa diatasi dalam waktu dekat, kita memerlukan 25 tahun minimal apabila ingin tidak terjadi hal demikian. So, bayangkan kalau Anda atau Ibu Anda lagi naik mobil ini, dan ke bawah kayak gini nih. Maaf, memang saya ingin menunjukkan ini luar biasa, betapa menakutkan gitu. Setelah itu saya senantiasa, istri naik apa kalau banjir berhenti di jalan dan sebagainya. Ya, baik. Baik, ini akan saya lompati agar waktunya bisa untuk yang lain. Baik, teman-teman. Nah, di daerah di bawah, di ujung Berung, terjadinya sama sebelum ujung Berung, ini di komplek yang bagus, di komplek yang relatif mewah. Tetap aja juga komplek mewah juga kebanjiran kalau banjir, jadi tidak hanya komplek yang kumuh saja. Baik, kita pindah ke banjir bandang di Jati Indah, di ujung Berung. Ini case-nya, ini dekat SMA, di pinggir jalan itu ada SMA, kemudian ini ke bagian dalamnya, ini jebol situnya. Ini di daerah Jati Indah, Cilengkrang. Saya setelah 3 hari setelah itu saya datang ke sana, ini sudah selesai dirapihkan. Nah, sebelumnya ini yang jebol sebelumnya. Tingginya kurang lebih 3 meter ini, retaining wall di pinggir saluran. Salurannya ternyata sebenarnya kecil. Ini tanggulnya segini, rumahnya segini, jadi tingginya kayak setinggi atap kita. Nah, kita yang lagi
nggak ngerti cari rumah murah ya mungkin cari-cari yang gitu. Nah, kalau pengembangnya tidak honest gitu, tidak membuka, agak akan tahu bahwa di sini potensi banjir atau airnya kalau pas hujan besar. Padahal sungainya kecil, 2 meteran paling di bawah, bukan sungai besar, gitu ya. Tetapi airnya rata-rata kayaknya emang karena tanggulnya ditinggikan seperti tadi sebelumnya, itu karena airnya tinggi. Nah, ketika pada saatnya retak maka ke bawah sini ke situ. Ini ada 3 orang yang meninggal di musibah ini. Ya, oke, saya teruskan. Ya, ini tanggul tadi. Ya, ini ke bawah. Jadi tadi ngalirnya ke bawah. Kalau di bagian atas sedikit dari itu cuma keairan saja, tapi bawah itu airnya keras sekali. Ya. Kemudian ya ini bagian rumah yang di bawahnya pondasinya timbunan tanah. Gitu. Sedangkan sebelah kirinya tidak terbawa karena ada tiang-tiang pancang tambahan karena dia nambah dapur atau nambah kamar sehingga tidak terbawa. Nah di sini ini saya duga dengan melihat realisasi keadaan di lapangan itu tanpa tambahan tiang, jadi kan sehingga gerusan tadi menggerus timbunan. Ini kawan-kawan dari sipil kalau ini bisa menguraikan lebih detail. Ini kemudian terbawa, guling terbawa. Gitu. Inilah rumah yang ini sebelumnya jebolnya ke sana. Ini terjadi jam 9 malam, sedang orang mau tidur, seperti itu. Baik, oke, saya teruskan. Ini pertanyaannya kemudian memang seperti ini, Pak, saya ketemu Bapak kemudian saya mau mengklaim Pak, bagaimana caranya? Saya mau minta tolong Bapak. Waduh, luar biasa. Saya terus terang, saya cerita panjang lebar, saya honest, mohon maaf Pak, saya hanya bisa membantu doa dan ya biasalah gitu ya, bantu sedikit itunya, tapi saya minta maaf betul. Dan saya bang diam-diam saya konsultasi ke Biro Hukum. Ternyata kita nggak bisa dan memang itu luar biasa PR-nya. Kalau seperti ini kemana? Kemana rakyat mengadu untuk ini kan? Oleh karenanya kita semuanya teman-teman kita perlu paham dan menjaga diri. Ya sudahlah, ya memang musibah ya bisa terjadi kita terima, tetapi kita hati-hati untuk kedepannya. Baik, selamat menikmati indahnya perjuangan. Masih ada waktu sedikit lagi, ada 10 menit lagi. Baik, ya ini pesan saya tadi, kalau saya berhenti di sini, saya berhenti Pak Toto, ini masih ada 10 menit, atau saya jalan lagi. Selamat menikmati indahnya perjuangan, teman-teman semuanya. Mulai tidak titip absen, tidak nyontek, dan anti korupsi. Masya Allah ya, selamat berjuang. Baik. Nah, sekarang benchmarking, teman-teman. Saya sengaja, karena saya sipil air, dan kalau pergi keluar kota, kesempatan keluar negeri, apakah karena anak, karena ada kesempatan lain, saya mencoba melihat gitu. Baik, saya ininya ini di Malaysia. Jadi tadi ini ada Malaysia, Singapura, Jepang, dan Belanda benchmarkingnya. Artinya maksud saya gini, saya ajak mahasiswa, sudah ada 5 rombongan, ketika itu dari asrama 5 kali sekitar 15-20 orang, untuk melihat Singapura, Malaysia. Kenapa? Dekat, yaitu 1 juta bolak-balik masih bisa. Nah ini untuk melihat di mana, kalau ini saya mulai di Malaysia, ini Pak Mahathir membangun smart tunnel di Kuala Lumpur, walaupun masih ada banjir, macet. Kemudian nanti Singapura Pak Lee Kuan Yew membersihkan sampah itu 20 tahun. Jadi luar biasa PR untuk menyiapkan. Jadi ada alternatif untuk membangun konstruksi besar. Ya, di bawah ini air, yang kedua ini mobil. Ketika mobil jadi smart tunnel itu untuk menyelesaikan masalah sekaligus transportasi sama banjir. Kurang lebih gini. Nah, kita perlu tahu teman-teman semuanya sehingga suatu kita sepakat, oke, kita bangun di Jakarta, di mana apapun situasinya ya. Memang yang mudah adalah, yang tidak mudah adalah kesepakatan itu gitu. Ya. Nah, ini tadi seperti ini, mobil di atas, mobil di bawah, dan air di bawah sini. Sehingga tunnel tadi bisa memberikan solusi di dua permasalahan tadi, banjir sama transportasi. Ini saya nyari tempat penampungannya, 3 kali ke Malaysia baru ketemu ini untuk mencari intinya. Baik, saya loncat ke Singapura. Saya ajak adik-adik mahasiswa ke 2 tempat ini karena murah meriah. Ya, dari sini. Baik, nah ini di Marina Barat di Singapura, Pak Lee Kuan Yew sebelum bersamaan membangun ini 20 tahun membersihkan sampah. Ya, jadi oleh karena kita bisa mulai, teman-teman, anak-anakku semua yang soleh-solehah, yang saya sayang, betul. Marilah kita mulai dari sampah, masukin kantong, masukin tas kita, di kamar kita, di asrama Salati di setiap kamar membereskan sampahnya sendiri, 1 kamar, 1 lantai bersama 1 lantai dikelola, dan turun sambil kuliah sambil buang sampah. Itu menghemat biaya yang besar sekali. Kenapa? Kalau mamang-mamang khusus ngambil sampah ke lantai 5, itu khusus 1 mamang, 1 gedung. Ya, karena cuma ngambil bolak-balik gitu. Begitu mahasiswa diajak untuk membersihkan sampah, membersihkan lantai, itu hemat gitu. Biaya itu hemat gitu. Maka ayo kita bergotong royong
untuk bisa bersama-sama ngurus sampah, ngurus air ya gitu. Baik, ini Marina Barats masih. Ini foto Marina Barats. Ya. Ya, indah-indah di situnya. Tapi sekali lagi, Pak Lee Kuan Yew perlu 20 tahun membersihkan sampah dulu sebelum kemudian, sorry, ini biar selingan gitu. Seni budaya itu diperlukan untuk hidup supaya indah. Sorry, mohon maaf. Baik, masih ada waktu. Teruskan ke Tokyo, Belanda. Ini di Tokyo saya nggak sempat motret sininya, tapi ini foto di tengah-tengah kampus Tokyo University ya. Gitu. Ya, Tokyo juga gitu. Dulu pernah banjir di tahun 58, 60 banjir. Ini sekarang kadang-kadang banjir, tapi tidak seperti dulu permasalahannya. Ini juga perlu 20 tahunan menyelesaikan banjir di Tokyo tadi. Ya, nah kemudian dibangunlah deep tunnel. Deep tunnel, bantaran jadi luas. Gitu. Ini kita perlu benchmarking ke luar negeri, kita ambil yang baiknya. Nah ini, oke, saya cepat saja. Tunnel-tunnel tadi, kemudian ini dikumpulkan, kemudian dipompa keluar. Ya, pompanya tidak pompa kecil gitu, tapi pompanya gede kayak turbin gede, sehingga menyelesaikan banjir yang besar tadi. Oke. Jadi sistemnya seperti ini, di bawah kota Tokyo ada deep tunnel, terus dikumpulkan di hulu, kemudian disedot ke sana. Nah ini, sorry, ini di smart tunnel. Nah saya tanya ke ibu ini, saya tanya ke ibu pembicara ini, kami kalau masuk ke dalam harus membawa penerjemah yang certified. Anak saya sudah 4 tahun itu masih nggak boleh, harus ada sertifikasi. Maka saya ngajak orang lain dan bertanya, bagaimana ini penyelesaiannya bisa bangun seperti ini? Itu perlu dana yang semuanya ikut dari pemerintah pusat, provinsi, sampai pengusaha-pengusaha atau perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari ketidakbanjiran ini harus ikut kontribusi bayar. Itu, ini kurang lebih terjemahnya begitu deh, saya ikut dengar dan itunya. Dan waktunya 17 tahun untuk bangunnya saja. Total katalah deep tunnel itu master plan-nya 25 tahun. Jadi tidak mungkin, bolak-balik saya ingin sampaikan kepada semuanya, pada kawan-kawan semua. Tidak mungkin satu presiden, satu gubernur, satu bupati, kota wali kota menyelesaikan masalah banjir, tidak mungkin. Dia tetap minimal 3, kalau 2 kali periode, 3 presiden, 3 gubernur, 3 wali kota banjir, baru konsisten masalahnya begitu, uangnya untuk itu, baru bisa. Jadi kalau kita debat sana-sini banjir, tapi tidak punya master plan yang diketuk oleh DPR, ya gitu aja terus. Energi kita terbawa ke sana kemari, habis. Maka saya pesan, jangan terbawa emosi tahunan, 5 tahunan. Saya dulu berdemo Pak Toto gitu, tapi saya menyarankan jangan demo, ngabisin tenaga. Demokan pada persiapan dirimu untuk pasca kampus, untuk bisa masuk ke lapangan dengan baik ya. Begitu pesan titip pesan dari kakek begitu ya. Selamat menikmati indahnya perjalanan. Oke, saya kira tinggal 3 menit lagi. Ya, ini teman-teman, ini bantaran sungai di Tokyo. Bantaran sungai itu luas tadi. Kalau Anda lihat Cikapundung atau tadi Cimapokolan, itu lubangnya sudah ketutup sama rumah gitu. Kita suka lelucon sama teman-teman di sipil, kalau punya mantu sipil bikin lagi rumah lagi nutupi sungai itu. Sungainya di bawahnya gitu. Karena ya habis lah gitu. Nah, bagaimana? Itulah kita bersama. Kemarin saya mikir kayaknya ini harus sampai undang-undang PSDA-nya harus sampai kelurahan punya otoritas gitu. Jadi perlu saya sampaikan, undang-undang PSDA tahun 2004 itu diundang-undangkan. Saya mewakili ITB sama kawan-kawan datang ke DPR, tidak setuju undang-undangnya diundang-undangkan karena ekonomisasi air tahun 2004 itu. Tapi kemudian diputuskan oleh DPR, hanya 1 anggota yang walk out itu ya. Saya nggak ingat namanya ininya. Nah, dikaji oleh MK, ada yang mengusulkan pada MK, tahun 2005 kalah yang mengajukan peninjauan kembali. Tahun 2013 batal undang-undang itu. Jadi undang-undang memang harus mengikuti Undang-Undang Dasar 45 dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu ya kurang lebihnya. Nah itu kita juga perlu tahu politik yang baik, politik, diplomasi untuk bangsa negara, untuk orang-orang lemah. Itu insya Allah aman semuanya. Tapi kalau sana sini menjadi habis tenaga kita. Baik, saya kira tinggal 1 menit lagi. Nah, seperti ini kawan-kawan terakhir nih ya. Ini sore hampir maghrib saya sampai di sini. Saya minta sama menantu saya untuk potensi ini yang surprise di sini adalah ini. Coba tunjukkan. Anak-anak kita lomba menggambar di tepi sungai. Gambarnya dikirimkan ke pabrik keramik, tentu oleh panitia, oleh pemerintah. Kemudian dipasang di sini.
Jadi sepanjang bantaran ini itu ada gambar-gambar keramik dari anak-anak cucu kita. Jadi semuanya pasti edukasi itu sejak anak kecil tadi. Saya pernah jadi wasit di Batam waktu seperti ini. Edukasi jadi panjang sekali, 25 tahun, 25-50 tahun. Tanpa itu kita nggak kemana-mana. Uang kita habis nggak kemana-mana. Ya, seperti Bandung ini master plan drainase yang sudah diketuk DPR belum ada. Jadi kalau perbaikan ini, perbaikan itu, udah uangnya ke sana kemari. Kenapa? Susah sekali, berat sekali. Tentu kita berharap diketuk DPR provinsi, DPR pusat, ini 25 tahun rencananya begini. Setiap ada uang untuk mencicil membangunkan ini. Berganti wali kota, berganti gubernur, berganti presiden, harus tetap konsisten itu, baru nanti kira-kira anak cucu kita waktu kecil kayak gini bisa menikmati ini semua ya. Saya kira demikian, sudah 30 menit Pak Toto, turun. Saya kira saya kembalikan kepada ya langsung Pak Toto, mangga ya. Ini hiburan saja, ini baju ITB. Saya senang memakai ini apa mater saya untuk bergembira bersama anak cucu di tempat ini. Selamat menikmati indahnya perjuangan teman-teman semuanya. Tidak titip absen, tidak nyontek, dan anti korupsi. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Hatur nuhun, mangga Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nuhun, mangga ya. Terima kasih Pak Agung. Silakan Pak Toto. Ya, oke, terima kasih Bu Cep. Ya, terima kasih Pak Agung. Pak Agung telah memberikan gambaran semangat buat Anda para mahasiswa. Nah, sekarang giliran saya, ini agak serius nih ya, tapi bahwa dengan semangat seperti Pak Agung itu, saya ingin menunjukkan ya pengalaman kami untuk Anda ketahui bahwa korupsi di Indonesia ini sudah sedemikian memprihatinkan ya. Saya coba share. Kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke. Ya, jadi saya ingin menceritakan pengalaman yang agak menegangkan, yaitu bahwa kami punya pengalaman menjadi ahli oleh KPK. Ya. Coba saya ini, ya, yaitu tentang pengadaan barang yang berhubungan dengan mechanical, sebagaimana keahlian kami selama menjadi pengajar dan peneliti di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, ya, yaitu Anda pernah dengar kasus pemadam kebakaran nasional. Ini kasusnya 2003 sampai 2005, ditangani 2007-2008. Saya kira Anda belum lahir ya. Oh sudah ya, tapi masih kecil. Ya. Ini adalah sebuah kasus yang memprihatinkan, yaitu ada pengusaha yang mendekati pejabat di tingkat menteri, kemudian menawarkan mobil pemadam kebakaran buatannya, terus kemudian Bapak Menteri tersebut meminta Dirjen Otonomi Daerah untuk memaksa tanda kutip seluruh daerah di Indonesia membeli mobil tipe itu. Ya. Dan Anda bisa bayangkan, walaupun judulnya Dirjen Otonomi Daerah, tetapi tahun 2003-2005 itu adalah awal-awal otonomi daerah, sehingga itu belum menjiwa, ya, jiwanya masih jiwa lama, yaitu di daerah itu seperti menunggu komando pusat dan menggunakan kesempatan, karena pada saat di komando pusat itu nanti bisa jadi alibi bahwa saya diminta kok gitu ya. Nah itu ya, jadi sudah jiwanya oportunis, kemudian ada komando seperti itu, jadi nggak berani nolak ya.
ini mobilnya banyak sekali. Nanti saya tunjukkan jumlahnya. Ya. Kemudian ada lagi kasus yang sebetulnya memprihatinkan. Ya. Kalau dari Pak Agung tadi menceritakan bahwa ini edukasi kita, ya, dan secara kejiwaan semangat kejujuran. Ya. Jadi Kota Banda Aceh itu mengadakan mobil pemadam kebakaran modern. Ya. Ini saya bilang modern karena memang mobil tersebut mobil canggih, ya, mempunyai tangga setinggi 33 meter. 33 meter, Anda bisa bayangkan tingkat berapa itu. Dan di Banda Aceh tidak ada bangunan yang setinggi itu. Ya. Dan setelah diselidiki, ada memang hal-hal korupsi. Ya. Kemudian ada yang tolong di mute. Ya, saya lanjutkan. Kasus yang kedua dari pengalaman kami adalah kasus simulator SIM se-Indonesia. Pengadaan tahun 2011. Itu ditangani setahun kemudian. Ya, ini juga memprihatinkan, ya, karena pelaku dari korupsi ini adalah petugas yang seharusnya menangkal korupsi. Ya, jadi ya sudah gimana lagi? Yang harusnya menangkal korupsi, dia pelaku korupsi. Gitu, ya. Simulator SIM. Itu berlindung di balik undang-undang bahwa dalam dalam menempuh ujian SIM, salah satu langkahnya adalah pemakaian simulator. Terus kemudian digunakan kesempatan ini, ya. Simulator SIM. Simulator SIM itu bisa dibayangkan bahwa dana yang keluar, dana yang dijadikan untuk memesan simulator ini, itu jumlahnya 196 miliar, tetapi dana yang dipakai sesungguhnya, ya, karena yang dapat itu suatu perusahaan yang nggak membuat, perusahaan tersebut hanya mensubkonkan ke perusahaan lain, ya. Dan dana yang 196 miliar itu sudah bisa jadi semua untuk seluruh simulator SIM yang dipesan hanya 80 miliar. Jadi artinya korupsinya itu bisa 2 kalinya lebih, ya. Itu memprihatinkan, ya. Memprihatinkan. Kemudian kasus ketiga yaitu busway, ya. Kasus busway di Provinsi DKI Jakarta tahun 2012, ditangani 2014, ya. Zaman itu busway yang berupa bis-bis gandeng panjang yang buatan China, ya. Kemudian pengalaman kami sampai sekarang ini. Nah, karena sampai sekarang maka hanya saya perkenalkan bahwa ini masih ditangani oleh KPK dan kami tetap berkomitmen untuk mendukung, yaitu kasus Container Crane atau QCC PT Pelindo II yang diadakan tahun 2010, ditangani tahun 2017 sampai sekarang, ya. Sampai sekarang. Mungkin kalau ini Anda mendengar, ya. Tapi ini hanya kami tunjukkan saja bahwa kami menangani ini, tidak akan kami ulas di sini karena ini sedang berlangsung, ya. Kemudian juga mesin pengering gabah tahun 2012-2013 yang ditangani 2017-2018, ya. Nama saya Toto Hardianto, ya. Kemudian nomor 1, 2 itu saya, dan 5 saya sebagai ketua tim. Terus kemudian saya mulai tahun 2007 dan
sebetulnya profesi utama saya bukan jadi saksi ahli, jadi saya ingin ada regenerasi. Karena itu di kasus-kasus berikutnya saya memilih jadi penasehat dan anggota saja. Ya. Nah, ini adalah pemadam kebakaran se-Indonesia, mobilnya seperti ini. Ya, Anda tahu ya, mobil ini tuh kira-kira mobil apa? Ini Isuzu Elf, diberi kotak, diberi pompa, ya. Di tahun 2003 tersebut dijualnya sampai 1 miliar. Ya, tahun 2003 itu Anda bisa memperkirakan harganya berapa sini, ya. Menurut hitungan kami paling banter itu 250 juta. Ya, jadi bisa sampai 4 kalinya. Ya. Ini sudah di kami upload, jadi saya lewatin gitu aja untuk singkatnya. Nanti habis itu kita tanya jawab ya. Nah, kemudian penanganannya bagaimana? Penanganannya memang saya ingin bercerita sedikit nanti bagaimana kalau kita diminta sebagai ahli itu harus sistematis ya penanganannya ya gitu. Nanti ada teorinya dikit ya. Kemudian berikutnya ini adalah angka-angka berapa jumlah mobil pemadam kebakaran yang dijual ya. Tahun 2003 itu ada 156 di hampir 13 provinsi dan kabupaten kota ya. Kemudian 2004 36, 2005 11. Ya, begitu. Ya, ini pemadam kebakaran se-Indonesia. Sekarang pemadam kebakaran Banda Aceh yang tadi saya bilang pemadam kebakaran modern ya. Jadi ini sebetulnya pekerjaan kejaksaan, tetapi KPK mensupervisi dan kejaksaan Kejari Aceh, Kejaksaan Negeri Banda Aceh kesulitan mencari ahli. Karena itu dengan supervisi KPK meminta bantuan ITB. Ini mobilnya canggih, mereknya Volvo, ya. Ini dari depan, Nah, ini saya dengan tim, ya. Ini semua dari ITB. Kemudian ini adalah mobil pada saat tangganya dinaikkan full 33 meter. Ya. Gitu. Ya. Nah, saya ingin cerita dikit bagaimana kalau kita menangani seperti ini. Maka ini adalah semacam investigasi kriminal, maka tidak sama persis dengan investigasi penelitian, gitu ya. Ini harus tepat, cepat, ya, ringkas. Ya. Maka kita harus tahu bahwa sebetulnya api itu apa. Ternyata api ada sekian kelas dan tiap kelas itu penanganannya berbeda, ya. Kelas A itu api yang biasa, kelas B itu yang bersumber dari cairan atau gas bahan bakar, kelas C itu adalah yang dari elektrik, ya. Kelas D adalah dari sumber pembakaran metal. Ini yang bahaya ini. K itu berasal dari proses memasak. Ya. Nah, kemudian itu api. Kemudian pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu ternyata ada standarnya, yaitu yang biasa digunakan itu salah satu standar NFPA dari Amerika juga, dan ini diacu juga oleh SNI. Ya. Jadi kalau saya cerita dikit, ada 7 jenis pemadam kebakaran. Pertama, pumpar fire apparatus, itu pemadam biasa lengkap, ya. Kemudian initial attack fire apparatus, itu pemadam kebakaran
ringan, kecil untuk awalan. Kemudian mobile water supply fire apparatus, ini sebenarnya mobil tangki. Ya. Kemudian aerial fire apparatus, ini adalah pemadam kebakaran yang tidak punya tangki, tapi punya tangga untuk aerial. Ya. Kemudian ada Queen fire apparatus, ya. Ini pemadam kebakaran yang lengkap, ada tangganya, ada tangkinya, ada pompanya, gitu ya. Tetapi karena lengkap, maka tangkinya nggak bisa banyak-banyak, nggak bisa besar-besar. Ya. Kemudian ini special service fire apparatus. Anda mungkin pernah lihat kalau Anda naik pesawat, pas pada saat mendarat atau take off, itu di kiri kanan landasan ada mobil seperti ini. Ya. Kemudian ada mobile foam fire apparatus. Jadi ini mobil pemadam kebakaran tapi nggak pakai air tapi pakai foam, ya, karena jenis api yang pakai air nanti malah membahayakan, jadi pakai foam, ya gitu. Ya. Maka jenis mobil pemadam kebakaran yang kita tangani itu kita kelompokkan. Dalam hal ini mobil pemadam kebakaran nasional itu adalah jenis pumper fire apparatus. Gitu ya. Nah, dengan karakter seperti di bawah ini, ya, ada pompa, ada tangki, peralatan gembung dan sebagainya. Nah, kemudian kalau mobil pemadam kebakaran yang modern Banda Aceh ini termasuk dalam kelas Queen Fire Apparatus. Ya. Terus kemudian kita analisis, ya, apakah ini pertama, apakah mobil ini sesuai pesanan, gitu ya. Pesanan itu ada dalam kontrak, mobilnya jenisnya ini, kemudian spesifikasinya ini gitu ya. Ya. Nah, kemudian apakah kontrak tersebut logik, ya. Ternyata dalam kontrak tersebut itu enggak logik karena sebetulnya dalam proses pengadaan itu BPBD Aceh itu sudah menyarankan bahwa mobil kalau begini ini harus 2 mobil. 1 mobil Queen Fire Apparatus, tangkinya cuma kecil, 1 mobil tangki, ya. Tetapi ya itu tadi dari kalau Pak Agung tadi kan cerita bahwa itu dari pendidikan, dari jiwa lah ya. Ngapain mobil tangki gitu ya. Jadi tidak dibelikan. Akibatnya ya mobil begini saja. Kalau ada kebakaran, ya, Anda bayangkan tangkinya cuma 1.500 liter, kapasitas pompa maksimum 5.000 liter per menit. Jadi kalau kapasitas pompa disemprotkan maksimum, itu tidak sampai 1 menit air di tangki habis. Ya. Gitu. Jadi ya ada kejanggalan itu. Nah, kalau ada kejanggalan itu, terus berlanjut lagi, ada kejanggalan apa lagi? Ujung-ujungnya ya korupsi juga, ya, karena sebetulnya intinya itu oportunis. Ya. Wah, ada kesempatan, ya. Itu pemadam kebakaran. Saya ingin bercerita lagi tentang simulator SIM, ya. Simulator SIM ini konyol, ya. Jadi pemerintah memesan 700 unit simulator SIM R2 roda 2, ya. Kemudian 556 unit simulator SIM roda 4, ya. Yang selanjutnya didistribusikan ke polres-polres seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi dibayangkan kalau pelaksanaannya langsung didistribusikan, kemudian setahun kemudian baru diketahui ada kejanggalan. Maka kalau jadi petugas untuk meriksa itu harus jalan ke seluruh Indonesia. Jadi sambil piknik gitu ya. Cuman pikniknya tegang, ya. Dan kita ini dosen nggak boleh meninggalkan kuliah. Ya. Maka ada tekniknya itu. Ya. Ya. Ini tadi
jumlah dananya 196 miliar yang ternyata hanya disubkonkan 80 miliar. Jadi 116 miliar itu uang liar tahun 2011 ya, bisa Anda bayangkan ya. Anda kalau kuliah di ITB itu kalau dihitung SPP berapa, kemudian ongkos hidup berapa per bulan kali 4 tahun ya. Itu kalau 116 miliar itu bisa untuk sekolah anak berapa? Ya, jadi ini kerakusan yang menyebabkan negara kita tidak maju-maju, tetapi perbedaan gap antara si kaya dan si miskin semakin besar, seperti tadi disinggung Pak Agung. Ya. Nah, ITB tim ahlinya terus dibentuk. Kalau sudah aplikatif gini itu lintas fakultas, ya, lintas fakultas. Kemudian supaya nggak stres, kita kroyok gitu ya. Terus ada asisten juga, asistennya juga gitu, lintas fakultas. Gitu kroyok. Nah, ini adalah saya lewatin simulator SIM-nya ya. Ini simulator SIM roda 2 ya, berupa purwarupa seperti motor, ada layarnya ya. Ini dilihat dari samping gini. Kemudian dilihat dari pengemudi begini ya, ada speedometer dan sebagainya, tetapi sudah diganti menjadi sensor-sensor. Kemudian ini dari depan dan ini dari belakang. Ini simulator SIM roda 2. Kemudian ini simulator SIM roda 4. Ya. Kalau Anda lihat simulasi untuk ujian SIM roda 4 ini seperti naik bum-bum kar. Ya. Ini dari samping, ini dari pengemudi, ini dari belakang, dan ini dari depan. Ya. Anda coba lihat, segini ini harganya berapa? Ini harganya diklaim sebagai satunya 250 sekian juta. Itu pada tahun 2011 itu seharga Kijang Innova. Kijang Innova ya. Ya. Nah, terus kemudian saya perkenalkan secara singkat, maka kita harus berpikir berdasarkan sesuatu yang ilmiah gitu ya. Jadi ada konsep simulator SIM ya. Konsep fungsi itu ada untuk hiburan ya, ada untuk pelatihan dan ada untuk riset ya. Gitu. Nah, simulator ini itu yang mana? Ternyata ini menurut kami itu untuk hiburan ini ya. Untuk pelatihan. Tapi nanti sangat sederhana sekali ya. Ini untuk pelatihan ya. Tetapi sangat tidak memenuhi syaratnya. Terus kemudian faktor penting. Nah, faktor penting dalam evaluasi simulator SIM itu ada faktor fidelity, validity atau keabsahan, kemudian simulation adaptation syndrome ya. Gitu. Nah, kemudian kategori. Kategori ini yang pertama adalah compact driving simulator. Ini nanti simulator SIM itu ya masuk yang ini, yang paling sederhana ya. Kemudian premium driving simulator. Terus yang ketiga adalah full car driving simulator. Kemudian yang keempat full motion driving simulator. Kemudian yang paling canggih adalah high performance driving simulator. Dan simulator SIM kita yang jadi kasus itu termasuk yang paling sederhana. Nah, tadi karena sudah di mana-mana, maka penanganannya gimana? Itu ada 2 tahap. Ya. Yang pertama adalah tahap investigasi teknis dan perhitungan harga pokok produksi, unit acuan. Jadi kita minta yang berwajib, ya, KPK, mengambil sampel yang paling bagus
simulator SIM roda 2 dan roda 4 yang kami kasih nama unit acuan. Itu yang kita bedah di lab sehingga kita punya acuan, ya, gitu. Ya. Terus kemudian tahap berikutnya adalah kita mencocokkan, ya, hasil pembedahan tersebut untuk simulator-simulator yang seluruh Indonesia, ya. Nah, itu sangat berat, ya. Karena itu kami berpikir keras sehingga kami merumuskan bagaimana cara menguji secara singkat, cepat, tetapi cukup akurat untuk keperluan investigasi kriminal, gitu, ya. Nah, terus kami merumuskan perumusan itu, terus kami training, ya, kami training penyidik dari KPK dan kami training juga dari BPK karena yang nanganin ITB, KPK dan BPK, gitu. Terus kami bersama-sama disebar seluruh Indonesia, ya. Ya, ini menurut kami itu harga realnya itu cuma 46 juta untuk roda 2 dan 65 juta untuk roda 4. Harga pokok produksinya, ya. Belum harga jualnya, ya. Tapi dari sini ke harga jual kan ada beberapa step lagi, yaitu keuntungan dan sebagainya, ya. Tapi Anda bisa bayangkan, ya, bahwa 65 juta ini itu andaikan jadi 100 juta aja harga jualnya, itu dibandingkan dengan harga kontraknya 250 juta, ya. Nah, itu korupsinya di situ, ya. Ya. Kemudian ini keseluruhan saya lewatin aja. Terus ini adalah laporan dari kasus ini, ya. Yaitu kalau ini gambar saya, ini baru sepinggang saya ini, ya. Jadi ini kalau tugas akhir Anda itu seberapa, ini sekian tugas akhir. Gitu. Terus ini adalah pada sidang, ya, itu. Anda bisa cek di sini, ya. Nah, terus kemudian terakhir adalah kajian teknis dan perizinan negara korupsi bis Transjakarta, ya. Ini singkat juga. Waktu itu waktunya pendek, jadi terus kami keroyok, gitu, ya. Banyak sekali anggotanya, ya, anggota tim. Nah, ini adalah bis gandengnya, ya. Mungkin Anda pernah lihat, tapi 10 tahun yang lalu, yang sekarang sudah mangkrak semuanya, ya. Ya, paket pertama, paket kedua, ya. Nah, kemudian ini kesimpulannya bahwa rata-rata dalam pengadaan ini itu lain lagi dengan sipil tadi, ya. Kalau sipil tadi kan korupsinya itu ke pengurangan material, ya, sehingga terus jadi bencana. Kalau ini lebih smart ini. Ini rata-rata karena ini adalah suatu produk yang sudah umum, maka kualitasnya itu layak lah, ya, layak tapi tidak terbaik, ya, layak tapi tidak terbaik. Tetapi harganya yang dikalikan besar sekali, ya, begitu, ya. Saya kira itu uraian singkat yang, ya, setengah jam. Untuk nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab, ya, karena yang saya nantikan ini justru respon dari Anda para mahasiswa dan juga para tamu, para dosen yang lain. Sekian, terima kasih atas kesempatan presentasi saya, ya. Selanjutnya adalah mungkin tanya jawab. Bu Cep, silakan. Ya, silakan. Terima kasih Pak Toto
Juga terima kasih kepada Pak Agung. Nah, sekarang adalah waktu untuk tanya jawab. Gimana teknisnya bagi mereka yang akan bertanya, silakan buka mic-nya untuk kemudian menanyakan mengajukan nama dan menanyakan kepada siapanya. Terima kasih. Silakan. Izin bertanya. Oke, Bu. Izin bertanya boleh? Silakan. Kenalkan, saya Faizal Akbar, 1251735. Saya ingin bertanya ke Pak Toto ini. Tadi Kak. Nanti loh, 125 17035 ya. Iya. Oke ya. Silakan. Tadi kan perhitungan kalau nggak salah di simulator SIM itu sampai HPP, Pak. Ya. Kenapa cuma sampai HPP? Kan kayak ada pengaruh brand, pengaruh gitunya tuh bagaimana, Pak? Ya. Bu Cip, perlu dikumpulin dulu atau satu-satu? Pak. Silakan. Hah? Silakan. Langsung. Ya. Ya, kalau ini. Ya, tadi saya karena waktunya cepat. Jadi gini, ini juga harus sesuai dengan keahlian. Ya. Kami dari teknik mesin itu tidak dirasa tidak ahli sampai menghitung harga jual. Kami hanya membatasi diri sampai harga pokok produksi. Kemudian dari sini nanti dilempar ke ahli ekonomi, ya. Kalau dalam hal simulator SIM itu ke BPK. BPK yang merumuskan harga jualnya. Gitu, ya. Ini ada ceritanya. Pada saat tahun 2008 itu saya bersaksi pertama kali jadi ahli di Tipikor Jakarta. Kami mendapat tugas sampai harga jual, tetapi dipatahkan oleh hakim. Ya, dipatahkan oleh hakim. Anda kan ahli teknik mesin. Anda bisa ngitung, Anda punya brevet untuk ngitung harga jual. Nah, saya ya memang ditugasin, tapi saya bilang, ya saya ditugasin, saya punya metode, gitu ya. Tetapi memang tidak boleh ternyata, ya. Karena itu terus sehabis itu kami membatasi diri untuk harga pokok produksi, begitu ya. Siapa tadi? Faisal. Terima kasih, Pak. Saya ada pertanyaan lagi, Pak. Mungkin ke Pak Toto lagi ya, karena kebetulan saya sedang mimpin proyek PLTS gitu ya. Oke. Nah, jadi ternyata barang kan untuk dryer petani gitu. Ternyata barang dryernya tuh kita nemu penjual yang lebih murah, selisihnya sampai hampir 1,7 juta. Dari berapa juta? Dari awalnya 5 juta, dapat ternyata di toko lain benar-benar sama, itu 3,3 juta. Padahal di RAB-nya waktu kita ngitung, kita memakai acuan pertama gitu. Kira-kira kalau ada seperti itu tuh bagaimana, Pak? Lebihnya gitu. Ini memang gini, di Indonesia itu memang nggak ada standar dan kemungkinan beda harga itu jauh. Tetapi karena nggak ada standar, itu betul-betul barang-barang di kita, ya terutama barang-barang engineering yang siap pakai, itu kualitasnya itu jauh dari original KW1, KW2, KW3, KW4 sampai KW yang dibuat untuk tidak bisa dipakai. Ya, itu banyak itu ya. Saya sendiri juga heran ya. Jadi pemikirannya itu cuma dagang. Nah, karena itu Faisal itu harus ada suatu pedoman engineering yang secara teknis harus berspesifikasi mampu ini. Itu Anda memang dituntut untuk menentukan itu sehingga bisa memutuskan bahwa jangan ragu-ragu yang 3,3 atau 5 juta ya. Bisa juga lebih mahal, tetapi Anda bisa menjamin bahwa itu memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Nah, ini tantangannya ya. Tantangannya.
spesifikasi ini harus ahli, kita sebagai ahli. Kalau Anda nanganin ini sebagai ahli teknisnya, ya Anda harus berani memutuskan itu, ya. Kriterianya apa, gitu ya. Baik, terima kasih Pak Toto. Faisal. Yang lain silakan. Untuk kali ini. Bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya ada pertanyaan. Halo, Bu. Ini ada Enika, kemudian ada siapa lagi? Ya, saya Yunike 105-17015, izin bertanya juga ke Pak Toto. Soal saya terdengar, Pak? Iya, jelas. Silakan. Kok jadi nggak kedengaran? Pertanyaan saya ini, Pak. Oke. Terdengar, Pak? Iya, silakan teruskan. Teruskan. Oke. Lebih ke pengalaman Bapak sih. Apakah pernah mengalami ancaman saat menginvestigasi kasus-kasus korupsi yang telah Bapak tangani? Oke, terima kasih. Silakan. Sebentar Pak Toto, kita lihat 2 orang lagi, 1 orang lagi berikutnya. Saya ya, Dafa, silakan Dafa. Perkenalkan, Dafa Aulia Rahman, NIM 121-17-040 dari Prodi Teknik Pertambangan. Ini saya mau ke Bapak Toto dan Pak Agung. Ini maaf, ada suara apa ya? Ada suara dari mana ya? Ya, bentar Pak. Dari saya Pak. Bentar, saya pindah tempat biar nggak begitu berisik. Mohon maaf ya Pak. Jadi begini Pak. Dan untuk Pak Toto dan Pak Agung tadi kan dari pemaparan yang sudah kedua Bapak lakukan, kita tahu bahwa emang korupsi ini kan sangat merugikan banyak orang, bahkan sampai merenggut nyawa ya Pak. Dari yang saya tangkap itu kan ini tuh Bapak tuh melakukan evaluasinya setelah terjadi ya Pak. Mungkin apakah untuk ke depan itu apakah ada solusi semisal dari sebelum proyek itu dilakukan sudah ada peninjauan baik dari teknis dan kayak bahan-bahan apa saja yang dipakai sehingga nanti tidak terjadi lagi adanya korban jiwa atau terbuangnya uang negara secara cuma-cuma Pak, begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dafa. 1 orang lagi, silakan. Ada? Halo, saya mau coba ya. Ya, perkenalkan, saya Afia 154-17046. Kalau misalnya yang mau saya tanyakan itu sebetulnya kayak lebih ke prosedural gitu. Kalau misalnya untuk di pembangunan infrastruktur ini kan pasti nilainya itu besar dan memiliki dampak yang besar juga untuk masyarakat. Nah, kalau misalnya seandainya ada indikasi misalnya kayak seperti yang tanggul Cicahem gitu ya, yang itu kan langsung apa sih namanya? Karena kualitasnya kurang bagus, terus habis itu jadinya jebol dan jadinya baru dipikirkan ada indikasi korupsinya gitu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah kalau misalnya untuk kayak gitu tuh yang pertama kali melaporkan tentang indikasi korupsi itu tuh siapa dan kemana gitu Pak. Terus habis itu kalau seandainya sedang diselidiki kayak gitu, apakah untuk pembangunannya itu akan dibangun kembali atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada sudah 3 penanya. Silakan Pak Toto, ada 2 pertanyaan dan kemudian Pak Agung ada 1 pertanyaan. Silakan. Atau Pak Agung dulu. Pak Agung dulu, monggo. Pak Toto. Yang saya belajar banyak dari Pak Toto nih. Baik, teman-teman semuanya. Jadi kalau yang di infrastruktur, di PU itu ada proses pembangunan itu yang disingkatnya jadi SIT-LAKOM. Survei, investigasi, desain, land acquisition. Land acquisition juga baru ini. Waktu Orde Baru, LE itu nggak ada Pak Toto. Waktu Orde Baru adanya SITCOM. Land acquisition itu muncul setelah Gedung Ombo dulu Pak. Gedung Ombo, ada pembangunan Gedung Ombo dan banyak permasalahan kurbannya gitulah gitu. Membangun waduk pada diusir gitu, maka keluarlah land acquisition, maka menjadi SIT-LAKOM. Nah, SIT-LAKOM inilah yang sebenarnya sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan, survei, investigasi, desain,
Land acquisition selesai dulu, baru kemudian ada construction, operation, dan maintenance, gitu ya. Nah, sebetulnya setiap tahap tadi sudah ada, sudah ada tim-timnya yang mengawasi itu sudah ada, gitu ya. Gitu. Cuman memang tentu yang mengawasi hanya tim-tim khusus di dalam sistem proyek tadi, ya. Gitu. Jadi kayak kalau di ITB ada pengawas internal di ITB, gitu ya. Nah, kalau pengawasnya internal tadi kurang care, kurang canggih, gitu, itu memang sampai itu bisa lolos semuanya, gitu. Kita lolos, kemudian di lapangan itu pun bisa lolos kalau tidak terjadi sesuatu. Tapi kalau terjadi sesuatu baru kelihatan, oh ini ada masalah apa nih, gitu. Hambalang mangkrak, kemudian jembatan roboh itu, gitu. Kalau nggak sampai roboh itu kan udah berapa tahun itu jembatan itu juga berdiri, gitu. Cuman karena usia tua dan kemudian ini badan roboh baru nanti, dan orang bertanya kenapa terjadi, periksa baru oh ada korupsinya di sini. Kemudian pertanyaannya, lalu apa yang bisa kita lakukan sebelumnya? Itulah yang saya sampaikan. Saya mengusulkan dari perguruan tinggi, Pak Toto, setiap ada kesempatan saya mengusulkan ditambah lah itu, SIDELAKOM, survei, investigasi, desain, dan education, gitu. Saya tidak di mana-mana itu setiap ini tambah lah, gitu kan ya. Tapi sampai sekarang masih aturan pelaksanaan pekerjaan itu masih SIDELAKOM. Kami mengusulkan SIDELAKOM. Ya, jadi sebelum atau bahkan proses sambil survei desain itu ada edukasi publik. Sehingga semua everybody understand kalau itu tuh punya kita loh, bukan punya kontraktor, punya proyek. Kan pengertian gitu tuh. Kalau misalnya bangun yang sering ini irigasi. Ya kalau Anda ke Soreang ke bawah sana ada pintu-pintu irigasi yang pintu irigasi itu platnya dibawa pulang sama ya nggak siapapun nggak tahu gitu. Karena nggak ngerti bahwa pintu irigasi itu ada pintunya untuk ngatur air supaya airnya ketahuan debitnya berapa. Ya kalau kelebihan ditutup. Tapi namanya ini edukasi masyarakat belum cukup, maka kemudian pintu tadi dibawa pulang. Ada lagi yang dipakai jongkok pagi-pagi gitu kan, sehingga kemudian pintunya bengkok. Dikatakan ini pintunya nggak cocok di situ karena memang edukasinya kurang. Maka edukasi tadi menurut saya harus dikedepankan. Nah, kalau edukasi tadi masuk ke dalam sistem proyek tadi, maka edukasi harus ada alokasinya. Saya pernah mengusulkan, Pak Toto, saya laporkan. Saya mengusulkan dalam satu konsultasi, saya pernah masih sempat juga ikutinnya, saya mengusulkan 10% dari capital cost, itu masukkanlah untuk manusia. Gitu kan. Kalau bangun irigasi sama bendung di situ, itu kan untuk manusianya. Bukan proyek orang Jakarta datang situ bikin kemudian balik, enggak. Tapi untuk orang di sekitar situ, yang punya sawah-sawah situ, diedukasi. Kalau 10% dari 10 miliar saja, itu 1 miliar. Untuk beli kerupuk itu berapa uangnya itu. Beli kerupuk kita kenduran gitu Pak Toto ya, duduk di pinggir sawah, itu dijelaskan bisa gitu. Tapi kalau anggarannya nggak ada, maka nobody understand dan ngerti-ngerti proyek itu selesai. Kemudian selesai, tanda tangan, uang saja selesai. Padahal menyisakan berbagai kualitas yang kurang bagus. Jadi begitu kalau ini memang permasalahannya bagaimana kita mengusulkan pada peraturan perundang-undangan sampai diketok itu harus begini, utama itu adalah manusia. Jadi kalau manusianya bisa diedukasi, sekaligus nanti kalau dipilih anggota DPR, manusia juga kualitas DPR-nya bagus, jadi pejabat-pejabatnya bagus, jadi konsultan, kontraktor paham gitu, maka akan lebih bagus. Tapi kalau enggak, maka sampai masyarakat pun tidak peduli. Maka dalam tulisan tadi saya tadi itu sekaligus bagaimana menangani mendorong komunitas agar peduli pada fasilitas publik. Begitu saya kira jawaban saya untuk Saudara Dava Aulia, kemudian Saudara Afia. Sementara begitu, mangga Pak Bu Cip, Pak Toto, nuhun. Ya, saya lanjutkan ya. Nah ini kalau saya ini menarik ini ya. Yunika nanya ancaman, ada ancaman nggak Pak? Saya awalnya juga takut. Ya, bayangkan pada saat awal-awal saya itu sidang, saya dari Bandung berangkat ke Jakarta, kemudian yang disidang itu bekas Gubernur Jawa Barat. Habis itu dari sidang saya pulang ke Bandung. Ya, itu memang pasti berpikir begitu. Saya dulu juga berpikir begitu. Ya, nah tapi ternyata begini. Kalau kita berperilaku terikut
dalam euforia itu kita jadi tidak netral, dan kemungkinan itu ada, ya. Tetapi ini kalau jadi ahli, ya, orang bilang saksi ahli, tapi istilah bakunya itu ahli. Kenapa? Kalau saksi itu bisa jadi terdakwa. Kalau dalam hal ini ahli, itu apapun kesaksiannya tidak bisa jadi terdakwa. Nah, kalau sebagai ahli, ya kita batasi aja. Kita batasi aja bahwa tugasnya ini, ya. Terus kemudian dari keilmuannya saintifik itu ditemukan begini. Ya, ditemukan begini. Ya, kita jangan terseret ke begini itu berarti itu kurang bagus atau itu kurang perhatian. Nah, jangan gitu. Ya. Itu begini, sudah gitu aja. Ya. Saya sebetulnya ada video ya, tapi nggak tahu bisa nggak tahu nggak ya. Ya, habis ini coba ya. Jadi itu, saya pernah suatu saat pada saat simulator SIM itu didatengin oleh orang ke lab itu, mengantar surat. Nah, mengantar surat isinya adalah pernyataan dari terdakwa bahwa saya itu sebenarnya nggak ini gitu kan. Saya jadi takut. Halo, suara saya kedengaran ya? Iya Pak. Ya, terus ya. Saya teruskan. Dengar Pak. Oke, ya. Terus begitu ada tanda-tanda itu, saya langsung lapor ke KPK, gitu. Dan mereka bertindak, ya. Mereka bertindak, gitu, ya. Nah, ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih semangat untuk bisa berkontribusi, gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa, ya. Tapi memang mengerikan, ya. Jadi Yunika, coba Anda bayangkan pada simulator SIM itu dana liar yang kemana-mana itu tadi kontraknya 196 miliar, yang dipakai cuma 80 miliar. Jadi 116 miliar itu uang liar. Jadi kalau itu 1 miliar aja untuk menghilangkan saya, hilang saya. Ya itu menakutkan memang. Tapi dengan attitude saya, kemudian memposisikan diri saya seperti itu. Bahkan saya mau cerita, saya suatu saat sidang pemadam kebakaran itu terdakwanya adalah pengusahanya. Itu sampai memuji saya, tuh ya, memuji saya. Ya. Bapak ahli, Bapak jujur, gitu ya. Kenapa? Karena karakteristik pemadam kebakaran itu ada hal-hal yang menguntungkan dia. Ya. Terus habis itu dia gunakan untuk memberi keterangan ke hakim. Itu loh, bahwa barang saya itu tidak jelek, ada yang bagus, ada yang gitu. Seperti itu, ya. Jadi dengan objektivitas, ya, mudah-mudahan itu tidak ada hambatan, ya. Ya, kemudian tadi Dava, ya, karena pertanyaan berdua ke saya dan ke Pak Agung, bahwa apakah ada solusi sebelum proyek? Ya, ini mestinya proyek itu dari awal secara aturan itu sudah ada pengawasan. Cuman biasanya kultur kita itu di awal-awal itu pasti tidak begitu mendetil, ya. Coba Anda, Dava, Anda pernah nggak punya pengalaman mungkin di himpunan gitu ya? Kalau sesuatu itu, ya sudah buat proposal tuh. Proposal cuma semalam, buat siapa adanya, set gitu. Nah, itu awal jadi bencana itu. Ya. Jadi dari aturan formalnya itu ada semua.
Cuman kalau kenyataannya memang kultur kita ya itu tadi dari edukasi lagi ya, dari Pak Agung tadi bilang edukasi, kultur dan budaya kita itu belum sampai segitu ya, karena memang pola didik kita itu rada aneh gini ya, bahwa coba Dava, Anda pernah nggak ditegur oleh seseorang, mungkin itu yang Anda hormati, bahwa Anda berargumentasi terus bilang, itu kan teori gitu ya. Nah, itu awal suatu, menurut saya, kekonyolan ya. Kita disekolahkan, Anda disekolahkan dari TK, SD, SMP, SMA, universitas, itu berdasarkan teori. Kok dipatahkan oleh orang yang kita hormati, bilang, itu kan teori itu. Ya. Teori itu tidak salah. Ya. Tapi jangan dipatahkan. Teori itu harus teruskan menjadi asumsi-asumsi apa yang bisa terterapkan ke aplikasi gitu ya. Nah, jadi itu juga edukasi lagi ya. Jadi nyatanya memang gitu ya. Seperti juga teknologi itu tidak cukup kalau kita beli ya. Teknologi itu adalah budaya ya, karena itu memang kita harus teredukasi ya. Kita itu kalau di TB memang ini teredukasi ya, tapi kalau di masyarakat, nah itu banyak yang gapnya jauh sehingga ya jadi hafalan. Ya. Mudah-mudahan yang di TB enggak ya. Kalau di TB hafalan juga ya sama dengan yang lain gitu ya. Ya. Nah itu kenyataannya ya. Jadi sebetulnya secara formal itu sudah ada ya. Kalau proposal itu ada yang ngawasin ya, kemudian pelaksanaan ada juga ya. Tapi ya itu semua ada penyimpangannya. Bahkan sekarang ini kalau di perencanaan itu di DPR pun sudah dirancang untuk ada korupsinya, itu yang memprihatinkan ya. Ya. Tapi saya berpesan kepada Anda para mahasiswa, justru jangan hindari bidang-bidang itu, ya DPR gitu ya, kemudian lawyer gitu ya, jangan hindari, ya. Karena kalau Anda yang masuk di situ, Anda akan memperbaiki. Memang itu tantangan, ya. 3 hari yang lalu ada sidang sarjana, saya menyidang, bukan anak bimbingan saya, ya, itu dari Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara kan banyak jadi lawyer ya. Ya, yang terkenal itu Hotman Paris gitu kan. Itu semua sukses ya. Nah, kami berpesan, bisa nggak Anda menekuni lawyer yang basisnya teknis ya. Karena ada pengalaman di PLTGU Belawan ya, Belawan itu ada suatu kasus yang para petinggi PLN itu ditangkapin semua hanya karena bentuk benda yang dipesan tidak sama, padahal itu sudah ada jaminan dari pabrikan yang sama. Jadi itu dari suatu pabrikan ya, misalkan pabrikan A aslinya, kemudian ada suku cadang yang dibeli dari A juga dan ada sertifikatnya, karena itu versi yang lebih baru gitu ya. Itu diperkarakan sampai masuk penjara ya, kasihan ya. Hanya karena lawyer itu tidak memperhatikan teknis. Ya. Itu kira-kira ya. Baik, terima kasih Pak Toto. Ya, ada waktu untuk 2 orang penanya, silakan. Ya, ada. Baik, 1, 2, 3, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Saya lagi mungkin. Ya.
terima kasih. Saya Faisal 1251735 izin bertanya. Jadi karena mungkin dari yang saya sedang kerjakan gitu ya, bikin PLTS untuk pengering. Nah, karena ada faktor-faktor tertentu ya, kayak seperti fluktuasi sinar matahari, terus ada ketakutan ketika ternyata si PLTS-nya tuh nggak ngangkat mesinnya gitu Pak, nggak ngangkat pengeringnya. Jadi mungkin bisa dianggap gagal gitu. Kalau seperti itu, seperti bagaimana ya Pak ya? Karena ada faktor alam atau seperti lainnya. Oke. Ya, itu ya, ya. Mungkin Bu Cep, ada lagi yang lain dikumpulin atau gimana? Bu Cep? Atau langsung saya jawab? Ya Pak, maka duluan. Oke. Nanti. Iya. Ya, sini Faisal. Ini Anda pas kebetulan ya. Ini yang saya dalam penerawangan saya, Anda itu sebetulnya ini saya bisa berinteraksi dengan Anda ya. Program ini itu pimpinannya setingkat apa? Apakah Anda atau ada mungkin kalau ini program himpunan ya ada dosen atau gimana? Ya, Faisal. Jadi saya dapat CSR ngerjain project gitu, cuma 25 juta sih. Anda sendiri? Bukan, sama tim. Ya, maksudnya tim itu tim independen. Tidak ya, mahasiswa semua. ITB. Tapi tidak mengatasnamakan ITB. Tidak. Nah, itu yang ini. Nah, tapi kita dapat supervisor. Nah, supervisornya? Ya, sudah lulus kayaknya. Sarjana, mahasiswa ya? Juga. Iya, mahasiswa juga. Mahasiswa atau sarjana? Tadinya mahasiswa. Ya tadinya mahasiswa, jadi sekarang udah sarjana. Dia kebetulan yang tahun lalu pernah ngerjain proyek yang mirip juga gitu. Intinya membantu desa yang dipilih sama Astra tadi. Ya, ya. Oh, Astra ya? CSR-nya Astra? Iya. Ya. Ya, gini. Saya kenal Astra itu perusahaan yang sebetulnya tertib. Ya. Jadi mestinya logik ya. Lah cuman saya nggak tahu Anda waktu mengusulkan proposal itu lengkap tanda kutip nggak, dalam arti kajiannya termasuk kajian-kajian yang bagaimana mengikutkan faktor variasi tersebut ya. Nah itu ya. Jadi itu butuh kepakaran memang, karena itu program-program teknis kayak gini itu ada standarnya, bahwa yang mengajukan itu minimal berpendidikan segini, berpengalaman segitu gitu ya. Nah, kalau Anda pada nggak berpengalaman terus ketemunya ambil jalan ya itu risiko ya. Mudah-mudahan sih nggak fatal ya. Tapi itu pelajaran yang sangat berharga buat Anda untuk Anda ingat-ingat. Ya. Ya. Nah, namun demikian, kalau di Astra, kalau Anda menemui ini di tengah jalan, terus Anda mungkin masih bisa berdiskusi ya, bahwa kajian Anda ya ada menemui sesuatu perkembangan bahwa ini ada faktor variasi ini sehingga perlu misalkan daya yang lebih besar gitu ya. Itu ya. Tapi ya ini pelajaran yang sangat berharga buat Anda ya, untuk terjun ke aplikasi ya. Harus hati-hati itu ya. Jangan sampai ini Anda memanipulasi ya. Jadi syaratnya misalkan sarjana dengan pengalaman 5 tahun gitu,
belum 5 tahun udah ngaku-ngaku, ya itu awal dari korupsi. Ya, Baik, Pak Toto. Itu pelajaran buat Anda ya. Iya. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih, Pak. Silakan masih akan melanjutkan jawabannya. Silakan. Baik. Ya. Kalau ada teman-teman ya tadi bagaimana sebelumnya, gitu ya. Jadi terutama masyarakat tadi ya. Bagaimana kita mensiasati permasalahan ini. Saya mengusulkan lagi-lagi tadi tentang edukasi. Saya usulnya begini, Pak Toto, setelah melihat permasalahan kayak gitu, saya lebih suka tugas akhir itu bila mau mahasiswa saya ajak untuk melihat di lapangan. Tugas-tugas mata kuliah itu lihatlah sekitar kita. Gitu. Buat kelas universitas itu terjadi bila kita bisa menyelesaikan masalah sekitar kita dan bernilai world gitu ya, world class. Gitu. Jadi saya ingin mengajak ke sana, jadi langkah-langkah seperti itu. Ini seperti kebetulan ya di Jepang saya mengamati ketemu orang profesor Jepang itu satu ketika ada tsunami. Nah, dulu tsunami Aceh, kemudian ada mahasiswa sedang mengambil disertasi sudah mengerjakan tsunami Aceh. Nah begitu ada tsunami di Jepang itu suruh turun lagi semuanya gitu. Jadi kalau mengerahkan mahasiswa untuk studi, mempelajari alternatif itu jadi tanda petik biaya murah, tanda petik ya, biaya murah gitu. Dan itu pengabdian masyarakat dan dikerahkan dan sekaligus edukasi publik. Jadi lebih detail lagi misalnya gini, praktikum misalnya gitu. Praktikum hidrolika kalau di sipil ya, hidrolika, fluida yang kecil-kecil itu Pak atau drainase, hidrologi. Khusus saya kerjasama antara perguruan tinggi, tidak hanya itu perguruan tinggi dengan pemerintah setempat, kemudian datanya dikumpulkan dan kemudian dijadikan untuk tugas akhir, untuk praktikum, kerja praktek sehingga murah. Sekarang ini misalnya data hidrologi selembar sekian. Aduh, ya proyek-proyek pun menurut saya pikirkan kalau pertama kali bayar itu berikutnya ditaruh di website gitu, maka berikutnya gratis. Nah, kalau itu sistem kita bagus, maka data-data tadi bisa gratis akan menurunkan harga proyek, akan lebih murah lagi. Tapi kalau setiap proyek cari data bayar, cari peta bayar, ini bayar, itu uang kita, sedangkan data berserakan di mana-mana gitu. Jadi saya kira memang teman-teman kita harus ya mengusulkan nanti tadi seperti Pak Toto tadi sampai diputuskan DPR gitu kan. Jadi membangun basis data untuk seluruh anak bangsa gitu kan. Sehingga pendidikan lebih murah dan seterusnya gitu. Dan ya nanti akan mengurangi korupsi malah gitu. Misalnya peta gitu. Peta itu saya bukan ahlinya peta, tapi saya pernah mendengar peta itu ada sekian macam peta gitu. Misalnya kehutanan, ada peta kehutanan, ada peta land use, ada peta pertambangan. Saya nggak tahu, ini mohon dicek ke bagian ahlinya. Nah, peta-peta berbeda-beda tadi kemudian menjadi ya tidak jelas referensi untuk menanganinya, gitu. Sehingga korupsi bisa terjadi dengan lebih susah ditanganinya setelah di akhir, gitu. Tapi kalau kita teredukasi sama-sama, petanya satu, jadi satu, mahasiswa sudah lebih paham menggunakan itu, maka mestinya akan mengurangi terjadinya perilaku-perilaku yang menyimpang. Tapi lebih jauh lagi teman-teman semuanya, adik-adik yang baik, soleh-solehah, boleh mengharapkan lulusan ITB itu dapat gaji tinggi, boleh ya. Karena memang mobilisasi vertikal itu dari pendidikan. Jadi bidik misi yang mana benar lulus ITB bisa memperbaiki kehidupan keluarga boleh gitu. Tetapi ada aturan standarnya. Memang Pak Toto saya mengusulkan aturan juga sampai di atas gitu. Misalnya saya pernah bekerja sama orang yang dari Jepang gitu. Dia standarnya billing rate Tokyo gitu kan. Kerjanya sama dengan saya gitu. Tapi gajinya 10 kali lipat dari saya itu. Ini kan jadi peraturan-peraturan itu kita harus berani seperti Pak Sangi harus berani bahwa kita menghargai anak bangsa sama tenaga luar negeri harus ya tidak sama lah, tapi jangan berlebihan gitu. Dan seterusnya. Dengan begitu tadi boleh mengharapkan gaji lebih, tetapi harus batasnya adalah rasa cukup syukur tadi.
Dan kemudian ya selamat menikmati indahnya perjuangan. Gitu Bu Cid, hatur nuhun. Mangga. Terima kasih Pak. Ini ada sedikit saja nih untuk yang terakhir di kolom chat. Ini ada yang penasaran dari Rahadian, penasaran tentang bagaimana cara pemerintah memilih penerima proyek kok bisa sampai harganya tidak masuk akal atau kualitasnya tidak sesuai. Di kolom chat Pak. Iya. Ini Pak Agung barangkali. Oh iya. Teman-teman semuanya, tadi ini di ruang kelas, ruang ilmiah. Jadi saya kira kita diskusi dalam rangka ilmiah. Saya pernah survei nonim gitu ya kepada mahasiswa saya yang sudah bekerja di proyek gitu. Berapa probabilitas dari Anda yang proyeknya arisan gitu kan. Itu lebih dari 50%. Sampai sekarang situasinya masih tidak dibuktinya. Dan saya tidak boleh juga mengklaim itu hanya dugaan yang sana. Kenapa kok bisa terjadi? Ya karena bagaimanapun sistemnya dibuat, ya, monitoringnya itu, pengawasan dibuat. Orang ITB, UGM, UI, ITS, pinter dong, lebih pinter dari sistem itu. Orang yang bikin sistem juga orang-orang pinter gitu. Nah, sehingga harga-harga penawaran segala macam itu, ya semuanya proses tergantung para ahli. Oleh karenanya, kalau para ahli dari perguruan tinggi yang baik-baik ini mempunyai integritas, pendidikan anti korupsi bisa paham situasinya, kalau korupsi itu menjadi masalah merusak bangsa ini, maka ya sudahlah, gitu kan. Ya memang kemudian diatur peraturan-peraturan perundang-undangan itu diperdebatkan lah kalau gitu, kita bawa didebatkan sehingga sebaiknya begini gitu, dan kemudian yang begitu dilaksanakan dengan konsisten tadi. Nah sekarang misalnya honornya rendah sekali, standarnya rendah dan tidak masuk akal rendahnya itu tidak bisa berubah, maka kemudian jadi di praktek di lapangannya menjadi tidak terkontrol malahan gitu. Jadi bagaimana bisa terjadi begitu? Karena tadi peraturan-peraturan perundangan tadi juga tumpang tindih, tidak bagus lah tanda petik gitu ya. Dan kemudian pada menang-menang sorangan gitu. Yang perencanaan harus begini gitu, yang keuangan harus begitu gitu kan. Kemudian yang laporan harus begini. Lalu gimana? Nah, sampai kalau kemudian yang paling buruk kemudian terus ya sudahlah dibuatkan saja gitu, asal lolos. Nah, contohnya gini, di himpunan. Saya susah mulainya gimana. Jadi gini, misalnya Anda dapat dana untuk satu aktivitas. Kalau sampai rupiah itu harus ada bondnya, itu susah sekali gitu kan. Lamsam saja menurut saya gitu. Oke, kamu dipercaya, lamsam, sekian. Kalau sampai ada lebih ditulis di bawahnya, kelebihan anggaran digunakan untuk beli ATK untuk himpunan. Gitu. Clear, kalau ijab kabulnya dari awal gitu clear. Tapi kalau semua harus ada bondnya, parkir harus ada bond, nanti beli gelang karet ada bond, ya malah jadi bohong, bikin bond bohong gitu. Karena menurut itu. Nah, oleh karenanya kemudian saya sampai waktu ini sampai gini. Anda boleh menggunakan, saya sampai lapor ke perencanaan. Boleh bond karena situasi mendadak, maka tetapi tidak boleh kualitas, jumlah bahan sama ya harga bahan ini tidak boleh bohong. Kali tolong tanggal terpaksa dikosongin sampai lapor saya gitu. Karena tidak mungkin menunggu anggaran sampai di situ. Gitu. Ini Pak Toto real Pak Toto. Jadi kalau tidak berikutan malah kita jadi bohong dan bikin bond aja. Enggak boleh. Yang nggak boleh bikin bond kemudian yang tidak ada jadi ada. Ini PR beratnya di sana. Saya kira saya malah pengen nasihat Pak Toto nih saya gitu yang detail gitu. Mangga Pak. Nuhun. Ya, ini saya melengkapi Pak Agung. Jadi begini, kalau dalam hal pengadaan atau pembuatan sesuatu yang sudah sering dibuat atau diadakan, itu pasti harganya kelihatan lah ya. Misalkan ballpoint ini tuh terus diklaim ini 100.000 kan nggak mungkin ya. Nah, celah-celahnya itu adalah item-item atau hal-hal yang tidak lazim ya. Simulator SIM itu nggak lazim. Gitu. Nah, itu kesempatan itu biasanya yang terus bisa dinaikkan harganya. Gitu ya. Salah satunya seperti itu ya. Nah,
Jadi kembali lagi ya, tadi di awal Pak Agung sudah wanti-wanti bahwa ini edukasi, kemudian attitude, gitu ya, attitude, supaya kita tidak menggunakan kesempatan supaya nggak oportunis. Ya. Itu anunya gini kok, kita dari muda, dari kecil harus berpikir logik, ya. Kalau di suatu jalan raya nggak boleh masuk ya, jadi hanya satu arah ya, nggak boleh arah sebaliknya. Kenapa itu harus dipikir ya, tapi bukan terus nggak ada polisi boleh ya gitu, begitu ada polisi nggak boleh ya. Itu tuh awal dari segalanya jadi kacau balau ya. Jadi kalau nggak ada yang ngawasin berarti saya boleh gitu ya. Itu awal dari kekacauan ya. Dan konyolnya tuh gini, itu pendidikan dangkal ya, terus jadi menyepelekan Tuhan dong ya. Nggak ada polisi boleh gitu ya, nggak ingat kalau ada Tuhan gitu ya. Ya, lah terhadap Tuhan itu adalah komitmen pribadi ya. Jadi ada orang maupun nggak ada orang itu nggak boleh begitu ya. Gitu ya. Nah kalau berawal dari itu memang ini jauh jadi filosofi ya, maka turunan ke aplikasinya akan tertib. Saya izin nambah dikit Pak. Iya. Silakan. Saya izin nambah dikit tadi di PowerPoint tadi. Ya. Aduh maaf, kalau ada share screen ya. Jadi masih ada ini. Teman-teman tadi jadi gimana nih? Sudah kelihatan ini saya ya. Sudah. Ya. Baik. Jadi saya mengecilkan ini kan. Iya. Saya mengusulkan kemudian ini masih ini di Belanda, kemudian edukasi. Nah, edukasi, upaya pembudayaan integritas diri dan komunitas memang ini. Tadi dari yang sudah kita praktekkan di lapangan ada DISC seperti itu. Kemudian ada behavior. Model behavior ini saya belajar dari orang psikologi 4. Itu kita pahami situ. Sudah membentuk behavior kelompok juga perlu kita pahami, teori plan behavior. Kemudian kita sama-sama sampai seperti ini. Ini yang saya praktekkan untuk membimbing tesis mahasiswa S2. Itu behavior policy of the government itu sebaiknya bagus, behavior partisipasi people juga bagus, ketemu di tengah sini. Jadi nggak mungkin kita serahkan ke government saja juga, dan lagi serahkan kepada rakyat yang nggak punya apa-apa. Maka rakyat kita edukasi, yang kemudian juga government memberikan policy bagus, ketemu di titik tengahnya sini. Ketika itu bertemu, maka kita baru berharap ada edukasi sama-sama tadi. Nah, kemudian kelompok komunitas kita buat aturan-aturan main sampai menjadi budaya. Ya, jadi kalau Singapura itu masih keras sekali, tapi bagus masih lebih bagus. Pak Lee Kuan Yew membuat keras sehingga negeri 1000 denda itu dilakukannya gitu, sehingga orang takut ngerokok, buang rokok, sampah gitu. Tapi terakhirnya lebih bagus lagi di kayak Jepang jadi budaya. Nah, kita proses ini panjang. Memang ini dari sosial ekonomi politik berpengaruh sampai kemudian menjadi budaya dan seterusnya deh. Jadi saya kira iya. Ya, saya kira itu saja. Bu, terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Agung, terima kasih Pak Toto, dan kepada seluruh mahasiswa yang telah menyimak paparan dan juga diskusi yang telah disampaikan baik oleh Pak Agung maupun Pak Toto. Manfaatkan semua ini dan kemudian jadikan untuk evaluasi diri dan kedepannya praktekkan hal-hal yang baik untuk menjadi sarjana-sarjana yang berintegritas. Baik, sampai di sini dulu. Kita jumpa minggu depan untuk kuliah kelas besar juga. Nanti akan diberitahukan alamat untuk atau link untuk kuliah ini. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung dan Pak Toto. Terima kasih.